Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, lagi bersama saya Pasanul Akbar Soda Putra. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul terakhir atau modul 8, yaitu tentang Access List Control atau juga seperti ACL. Nah, apa sih itu Access List Control? Kita langsung aja ke materinya. Nah, apa sih itu Access Control? Atau disebut ACL. Nah, jadi Access List Control atau ACL adalah salah satu alat dasar dalam jaringan Cisco. Alat ini memungkinkan administrator untuk mengontrol arus lalu lintas nih, memfilter paket dan juga meningkatkan keamanan jaringan. Nah, pada dasarnya ACL adalah serangkaian aturan yang diterapkan pada antarmuka router atau switch. Aturan-aturan ini menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak nih berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol ataupun nomor port. Nah, di sini ada fungsi dari ACL. Nah, untuk jaringan kecil, ACL tidak berfungsi maksudnya, sorry. Berfungsi atau bertindak sebagai eh, firewall ringan atau membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, untuk perusahaan, ACL menegakkan kepatuhan, mengelompokkan lalu lintas antar VLAN, dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Nah, jadi kesimpulannya, ACL bukan sekedar konsep teknis nih, melainkan alat praktis yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TIK modern. Nah, sini ada jenis ataupun protokolnya nih. Nah, jenis dari ACL ini terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada ACL standar. Nah, fungsi utamanya itu hanya untuk mencocokkan alamat IP sumber, source address, IP address. Nah, kegunaannya itu paling baik digunakan untuk menyaring sederhana seperti membatasi akses subnet tertentu ke antarmuka manajemen. Nah, range atau nomor identifikasinya itu menggunakan angka 1 sampai 99 dan juga 1300 sampai 1999. Nah, lalu yang kedua ada extended ACL. Nah, ini untuk mencocokkan IP sumber, lalu tujuan, terus protokol dan juga port. Nah, gunanya ini untuk mengkontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTPS tetapi memblokir telnet. Nah, range-nya dari 100 sampai 1199. Nah, dan juga dari 2000 sampai 2699. Oh, di sini ada named ACL. Nah, lebih mudah dikelola karena menggunakan nama-nama ahli angka. Nama alih-alih angka, sorry teman-teman. Nah, ini juga dukung keduanya standar dan luas logika. Nah, contohnya seperti access list, extended block telnet, deny, TCP, any EQ23, lalu permit IP any. Nah, mungkin cukup sekian untuk materinya. Kita saja ke implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah topologi, yang dimana di sini ada berarti 1, 2, 3, 4 VLAN yang berbeda nih. Dan juga ada 2 switch dan 2 router. Nah, kita saja mulai konfigurasinya. Nah, pertama-tama kita masuk ke switch ini dulu untuk memasukkan atau mendaftarkan VLAN-nya. Masuk ke CLI, lalu enable konfigurasi terminal, masukin VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12. Nah, udah. Oh, kita langsung aja nih masukin daftarin VLAN 10 nya nih. Jadi kayak bisa interface FA 0/1 sampai 2. Dan sini 1 sampai 2. Betul. Langsung kita lupa nambahin range-nya. Kita harus tambahin range di depannya. Ini enter. Kita ketik SW switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu kita masuk lagi interface range FA 0/3 sampai 4. Untuk VLAN 11 berarti 1, 3, dan 4. Nah, benar.
enter, langsung switch mode akses, switch akses VLAN 11. Nah, untuk VLAN 12 itu berarti interface range FA 0/5 dan 6 harusnya. Kalau dulu 5 dan 6 benar, kita enter, lalu switch mode akses, lalu switch akses VLAN 12. Nah, kalau udah mendaftarkan semuanya, kita lanjut ke router. Tapi sebelum ke router, kita nyalain dulu nih si dari IP ke routernya, dari switch ke routernya. Itu bisa interface FA 0/7. Jangan lupa kita mode terang terlebih dahulu. Maksudnya bukan menyalakan, tapi untuk terang. Switch mode terang. Nah, udah, langsung kita masuk ke router 1 atau router 0. Di sini 0 enable konfigurasi terminal, interface G0/0 Indonesia. Nah, kita cek dulu apa strangnya udah masuk atau belum. Nah, udah change setup, lalu kita masuk ke router. Sini kita exit, terus kita masuk interface, daftarin IP, semua IP dari VLAN 10, VLAN 11, VLAN 12. Di sini G0/0.10, lalu do 10 encapsulation do 10, lalu masukin IP nya, IP add 10.10.10.1 dan 255.255.255.0. lalu masukin lagi interface G0/0.11, dan kayak tadi do 11, masukin IP add 11.11.11.1 255.255.255.0, masukin lagi interface G0/0 untuk VLAN 12 enter, lalu encapsulation do 12, masukin IP nya 12.12.12.1 itu 255.255.255.0. Nah, udah. Lalu kita masuk ke IP DHCP nih, untuk kasih IP nantinya. Kita terlebih dahulu, lalu IP DHCP full 10, networknya network 10.10.10.0 255.255.255.0, lalu masukin default router, yaitu IP router 10.1, lalu masukin DNS nya, DNS server itu kita pakai 8.8.8.8. Bentar, lalu kita exit, masuk ke IP DHCP lagi, IP DHCP full 11, lalu network 11.11.11.0, lalu 255.255.255.0. Nah, habis itu masukin default routernya, berarti IP atau IP di routernya 1. Nah, udah, langsung kita masukin DNS kayak 88 aja, kita pakai 8.8.8.8. Nah,
udah. Terus kita ke IP DHCP pukul 12 untuk IP VLAN 12. Terus kita masukin networknya nih, network 12.12.12.0 255.255.255.0. Lalu masukin defaultnya, default router 12.12.12.1. Masukin juga DNS jangan lupa, itu 8.8.8.8 dan kita exit. Sudah guys. Nah kalau udah kita masuk atau kasih IP di semuanya, di semua PC, untuk pakai DHCP udah. Terus kita kasih semua IP. Udah benar. Nah udah. Nah kalau udah kasih IP, kita langsung masuk ke switch yang di sini untuk membuat VLAN di server ini dari VLAN 99. Kita masuk ke CLI kayak biasa aja. Kita enable konfigurasi terminal, interface d0//1 ya, sorry, berarti ini interface DFA 0/1-3. kita lihat dulu 1. Oh bukan, berarti di sini 2-4. Kita cek dulu portnya salah benar, kita enter. Oh sorry, salah, lupa nambahin range. Apa guys, range. Nah udah. Terus kita langsung switch mode akses. Lalu switch akses VLAN 99. Nah, baik teman-teman. Jadi yang ini mari teh yang akses VLAN ini. Nah, akses VLAN does not exist creating VLAN similar. Saya itu bukan error, kirain aku error. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk VLAN sebelumnya udah terdaftar nih. Nah, ya, udah terdaftar. Lalu kita pindah ke router untuk menyalakan routernya nih. Kita kayak biasa enable konfigurasi terminal, lalu interface d0/0/0 kita nyalain dulu DFA
hiji. Tuh. Kok bisa nyalain ya? Bentar teman-teman. Baik guys. Nah, kayaknya tadi salah masukin G nya deh. Nah, di sini nah ini salah teman-teman. Nah, ini harusnya 0/1 ya, salah. Jadi nah udah dinyalain, terus kita pindah lagi nih ke switch ini. Lalu kita masuk ke interface FA 0/4 0/1. Lalu switch mode terang. Nah, udah. Lalu kita masuk ke router ini, router 2. Lalu sini kita exit. Lalu interface G0/1 titik 99 99 IPN 172.11.23.1. lalu masukin sampai sampai max ya, 255.255.255.0. Lalu masukin exit, lalu masukin ke IP DH full 99. Lalu masukin network 172.116.23.255.255.255.0. Nah udah, terus kita masukin defaultnya nih, default routernya tuh 72.16.23.1. masukin DNS 8.8.8.8. Nah, kita kasih IP di semua servernya nih. Nah, kasih IP. Kasih IP terlebih dahulu. Ntar guys. Kasih IP lagi. Dan successful. Nah, kalau udah dikasih IP, kalau dikasih IP kayak gini, kita lanjutkan static. Ini ke implementasi dari yang routing pertama itu static routing, dari router ini ke router 1. Kita masuk ke router ini dulu, enable konfigurasi terminal, lalu interface G0/1, lalu
IP add. Di sini IP nya berapa? Bentar. 23.23.23.1 23.23.23.1 Screen subnet max-nya 255.255.255.0. Lalu kita pindah ke router yang satunya, kayak sama kayak tadi kan, ini kita udah nyalain nih sebelumnya. Masuk ke sini, terus kita enter. Nah, langsung aja 0/0. Di add 23.23.23.2 255.255.255.0. Dan kita langsung pindah lagi ke router 1 di sini, router 0. Kita masuk, kita exit terlebih dahulu. Kalau kita masuk ke routing, router kita pakai EJRP aja. Berarti ada IP1, terus kita masukin network, semua network yang ada di switch ini atau VLAN, semua VLAN ini. Masukin networknya 10.10.10.0. Sorry, kita masukin dulu network dari IP jalurnya dulu 23.23.23.0. lalu masukin semua network atau semua network VLAN-nya 10.10.10.0. masukin lagi net 11.11.11.0, net 12.12.12.0. Nah, kita pindah dulu ke router 2. Kita exit dulu, lalu router ARGRP 1 device default, harusnya IGRP. Nah, udah langsung masukin network 23.23.23.0. lalu masukin network yang tadi. Nah, di sini udah getsi atau udah ketemu untuk jalurnya. Kita masukin network lagi. Nah, kita masukin network yang untuk server, yaitu 172.16.23.0. Nah, udah. Kita coba tes dulu pakai surat, teman-teman. Ke sini, ke sini. Nah, sini sudah successful. Kita coba semua. Kita ini cepat dulu. Kita coba successful. Dari ini ke sini sukses. Dari VLAN 11 progress. Nah, sukses. Nah, di sini kita berhasil, udah successful, tapi di sini kan kita mau iniin dari access list control atau ACL. Nah, kita langsung aja lanjut ke config access list control. Nah, misalnya kita mau ngeblok dari VLAN 10 ke server nih. Nah, kan kalau sebelumnya kita udah cek nih dari VLAN 10 ke server itu sukses ya, successful. Nah, nanti kalau kita udah masukin access list controlnya dari si VLAN 10 ini, kalau ke server itu bakal keblok. Nah, udah kita masukin konfigurasinya. Nah, kita langsung aja masuk ke konfigurasi access list controlnya. Pertama kita masuk ke router yang dekat aja, yang router 2 biar dekat sama
server. Kita exit terlebih dahulu. Sini langsung kita IP akses list. Nah, tanya. Nah, di sini ada dua. Di sini ada extended dan standar. Nah, kita naikin dulu yang standar ya. Kita standar. Nah, kita tanya lagi. Nah, di sini untuk standar kita bisa menggunakan angka dan juga bisa menggunakan nama. Kita pakai angka aja. Kita 1. Nah, habis itu nah, di sini ada banyak nih. Ada deny dan ada permit. Tapi di sini kita akan menggunakan deny dan juga permit aja. Nah, jadi deny itu untuk ngeblok si suatu jaringan, dan untuk permit itu untuk mengizinkan nih sebuah paket yang dikirimkan. Kita deny itu deny dan deny. Nah, di sini untuk deny itu ada address to match atau menggunakan IP, dan juga ada any source host atau semua IP boleh. Jadi kita pakai yang IP aja 10, karena kita mau ngeblok yang VLAN 10. Jadi kita masukin IP dari VLAN 10 nya atau IP networknya ya, 10.0. Lalu kita masukin wildcard masknya yaitu 0.0.255. Nah, udah langsung kita permit. Nah, sini kita untuk permitnya kita pakai yang ini aja. Kita langsung saja do show access. Nah, jadi kita bisa lihat untuk VC VLAN 10 nya ini bisa keblok atau keblok gak bisa mengakses ke server ini, sedangkan untuk yang lainnya itu bisa untuk ke ininya, untuk bisa akses ke servernya. Nah, kita exit terlebih dahulu, lalu IP akses group 1. Oh sorry, harusnya input dulu guys. G0/0. Nah, sini langsung IP access group 1. IP access group. Nah, di sini ada IP akses grup, kita pakai aja 1 ya, pakai angka aja. Nah, di sini ada in dan out. Nah, ini untuk masuk dan out untuk keluar, kita pakai in. Nah, kita coba cek nih dari VLAN 10 ke server itu apa keblok. Nah, dan valid, berarti itu udah berhasil. Nah, misalkan kita ada suatu kasus nih atau suatu masalah, misal kita ada PC nih, ada PC yang nyusup nih masuk ke jaringan kita sambungkan terlebih dahulu. PC yang masuk ke jaringan kita nih. Nah, kita ini mau ngeblok tapi gak mau ngeblok si VLAN-nya. Misal kita masukin ke VLAN 11. Nah, jadi si PC ini masuk ke VLAN 11 tapi kita ini mau ngeblok si PC-nya tapi kita gak mau ngeblok si VLAN-nya. Supaya jadi gini caranya. Kita masuk dulu ke switch.
Kita daftarin terlebih dahulu ya. Daftarin dulu enable konfigurasi terminal, interface FA 0/8, mode akses, akses VLAN 11. Nah, so teman-teman tadi ada sedikit gangguan, itu ada lebah masuk ya. Jadi kita langsung aja. Nah, kita udah daftarin nih. Daftarin, terus kita masuk ke router. Masuk ke router ini. Kita enter enable konfigurasi terminal. Kita IP akses list standar 1. Standar 1. Udah, langsung kita show akses. Salah guys, ini kita masuk di switch, harus di sini. Pantas gak bisa. Nah, kita do show, sorry, exit. Lalu IP akses standar 1. Lalu do show akses. Nah, semisal kalian mau ngeblok, sebisa mungkin si deny-nya itu gak boleh di bawah si permit ini, harus ada di atas si permit ini. Kita misalkan 12 deny. Nah, kita daftarin dulu. Nah, kita masuk yang ini, yang any house. Nah, kita misalnya mau ngeblok si PC ini aja, bukan semua VLAN 11-nya. Kita pakai yang single host address aja. Ini yang host single host address. Kita daftarin dulu PC-nya, kita kasih IP terlebih dahulu. Terusnya masuk ke VLAN 11. Nah, udah masuk. Nah, kan IP-nya 11.11.11.4. Nah, kita masuk lagi ke router 2. So, kita masuk host 11.11.11.4. Langsung aja di show akses. Nah, si deny-nya itu ada di atas si permit, jadi harusnya bisa. Kita coba apakah si PC ini kalau ke server keblok. Keblok kan tuh, tapi si VLAN 11-nya pasti gak bakalan keblok. Si VLAN 11-nya itu successful dan si PC yang ini keblok. Nah, gitu untuk standar. Kita langsung lanjut ke extended. Nah, di sini kita punya kasus, kita ketik aja sini. Kasus yang pertama yaitu deny HTTP to server 1. Lalu to server 1.
kedua itu izinkan permit semua VLAN itu ke server 1. Terus kita kasus yang ketiga yaitu izinkan VLAN 11 ke server 2. Yang keempat, ke kasus yang terakhir yaitu izinkan VLAN 12 ke server 2. Nah, udah. Nah, jadi kita punya kasus nih. Yang pertama itu harus nge-deny HTTP di ke server 1. Yang kasus yang kedua itu permit semua VLAN ke server 1 atau izinkan semua VLAN ke server 1. Yang ketiga, kasus ketiga itu permit atau izinkan VLAN 11 ke server 2 dan maksudnya ke server 3 nih. Bentar guys. Server 3. Nah, yang ketiga itu harus permit VLAN 11 ke server 2 dan yang keempat permit VLAN 12 ke server 3. Nah, langkah-langkahnya itu seperti ini guys. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke server satunya. Terus kita masuk ke web ke service, sorry guys. Ntar masuk ke service, dulu HTTP, dan di sini ada indeks HTML, kita edit. Nah, sini Kisco pakai tracernya kita ganti. Misalnya welcome to satu. Nah, kita save. Udah. Nah, caranya kita masuk dulu. Nah, baik teman-teman, tadi ada sedikit kendala dan tadi kan udah capek-capek jauh gitu ya nge-config, tiba-tiba pas kita ngedit indeks HTML dia kayak nggak bisa, tiba-tiba nge-close sendiri si pistonnya. Dan tadi saya buat ulang lagi si konfigurasinya dan kita langsung aja masuk ke kasus yang pertama, gimana cara ngatasinya dan atau gimana cara ini ya. Jadi tadi dan saya gak bakal ngedit lagi untuk indeksnya, takutnya kejadian lagi. Jadi kita langsung aja masuk ke daftar untuk konfigurasi. Teks dulu, ini bekas tadi saya. Kita langsung aja akses list. Nah, sini kan ada akses extended, ada dari 100 sampai 199. Nah, kita pakai yang 100 aja. 100. Terus kita deny. Nah, ini kita pakai TCP. Kita pakai yang ini, yang masalah yang pertama. Lalu host. Nah, kita masukin alamat IP dari server 1. Nah, dari server 1 ini. Nah, kan PT-nya ke server 1 ya. 72.16.23.2. Lalu EQ untuk port numbernya kita pakai 80. Nah, habis itu kita masuk ke kasus yang kedua, itu permit atau izinkan semua VLAN ke server 1. Kita masuk lagi.
Oke, akses list 100 permit IP ini host 72.16.23.2. Udah. Lalu kita masuk ke kasus yang ketiga, yaitu permit VLAN 11 to server 2. Kita langsung aja akses list, kita izinkan VLAN 11 ya. Nah, berarti sini kita 100 ini sorry, permit IP ini host. Nah, kita masukin dulu IP VLAN 11 nya atau nanti VLAN 11 nya 11.11.11.0. masukin will 255. Lalu kita masukin hostnya itu server 2 kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya, server 2 berarti IP nya 3 172.16.23.3. Guys, permit akses list 100 IP. Oh, ini pasti pakai ini. Nah, di sini kita ada sedikit kesalahan. Ini harus kita pakai ini ya. Enter. Oh, nah ini 23.3 ini kehapus kayaknya. Nah, udah. Nah, kita masuk ke kasus yang keempat. Kasus keempat itu permit VLAN 12 ke server 3. Nah, kita coba masuk akses list 100 permit IP 12.12.12 titik 0. Lalu 0.255 hostnya host 72.16.23.4 harus untuk server 4 itu server 3 itu. Nah, lalu kita masukin IP akses standard 100. Permit ini lalu interface G0/0 IP akses group 100 in. Tuh guys, oh sini sip. Nah, sini harusnya ini ada sedikit kesalahan. Nah, gini dulu.
equals slash no. Lalu IP akses akses grup. Bentar guys, IP akses grup 100. Kita cek di PC. Cek di web server. Bentar guys, nah kita masukin HTTP atau IP-nya. Kita cek 2.16.23.2 go. Nah, di sini nggak bisa kebuka untuk tulisannya. Nanti kalau ini kita ganti pakai HTTPS, harusnya ada tulisan Xcode pakai tracernya nih. Nah, ada Xcode pakai tracer kalau kita HTTPS. Sedangkan kalau HTTP nggak bisa karena kita deny atau kita nggak izinin atau ngeblok semua, ngeblok HTTP ke server 1. Nah, kita cek permit semua VLAN ke server 1. Kita cek ya, izinkan semua VLAN ke server 1 successful untuk VLAN 12. Kita cek lagi, ini successful VLAN 11. Kita cek successful untuk VLAN 10. Lalu izinkan VLAN 11 ke server 2. Izinkan VLAN 11 ke server 2. Sukses. Nah, kita coba nih kalau gaya yang nggak kita izinin, misalnya VLAN 12 ke server 2, apakah sukses atau enggak? Sorry guys. Nah, ini violate ya karena kita nggak izinin. Nah, kita ya ke yang keempat, sorry, permit VLAN 12 itu server 3 atau izinin VLAN 12 ke server 3. Kita coba nih. Nah, ini. Nah, sukses. Sedangkan karena kita permit izinin, kita coba yang lain nih. Dari sini ke VLAN 3. Ini violate. Tuh, nggak bisa. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian ya implementasi dan materi dari aku tentang Access List Control atau ACL. Mohon maaf jika ada kekurangan, baik itu dari segi implementasi ataupun dari segi materi. Aku mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan jika ada kesalahan juga, aku mohon maaf. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video modul selanjutnya.